Saudara terkasih, kalau kita mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan dengan tema persiapan akhir zaman. Persiapan akhir zaman adalah tema kita sore hari ini pada saat kita memasuki bulan Juli. Saya yakin, saya tahu saudara-saudara yang ikut ibadah ini, yang mendengar ibadah ini, bahwa saudara-saudara sudah sering mendengar tentang akhir zaman. Dari para hamba-hamba Tuhan, dari seminar-seminar, di gereja-gereja, semuanya, baik itu dari Matius 24, Lukas 21, dan saudara-saudara juga mengetahui mengenai tanda-tanda akhir zaman yang sering dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan. Tapi sore hari ini, puji Tuhan, Tuhan baru bukakan, singkapkan. Jadi saya tidak akan membahas tentang chip, tanda 66, ekonomi global, konspirasi dunia, atau teknologi dunia akan bersatu. Semua tentang itu, saudara-saudara. Tapi persiapan akhir zaman yang saya ingin sampaikan adalah dari perspektif bagaimana kesiapan kita secara pribadi sebagai orang Kristen. Bukan melihat dalam kerangka global, saudara. Bukan melihat dalam kerangka global dengan tanda antikristus yang berkuasa di dunia dan segala macam konspirasinya, termasuk pandemi ini. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki persiapan di akhir zaman ini. Karena hari-hari ini adalah the last day, saudara-saudara. Hari-hari terakhir. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan kita pribadi sebagai orang Kristen di akhir zaman, di akhir daripada akhir zaman. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4. Kita mau lihat firman Tuhan dari apa yang ditulis oleh Petrus. Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Menderita dengan sabar. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, kita baru baca bagaimana hidup orang Kristen di hari-hari ini, di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu yang Petrus sampaikan kepada para jemaat, saudara, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahwa kita masuk di akhir zaman. Jadi pada saat saya mempersiapkan firman ini, saya sudah renungkan dari hari Senin kemarin. Terus biasanya saya kalau sudah pelayanan hari Sabtunya, hari Seninnya saya mulai gumuli lagi apa yang saya ingin sampaikan untuk hari Sabtu. Sehingga kita memiliki tuntunan. Nah, pas saat saya sedang baca firman, terus saya baca firman, saya terima WhatsApp dari anak saya mengenai satu artikel, saudara-saudara. Voice of Thanksgiving. Kalau nggak salah itu dari Amerika. Voice of Thanksgiving. Jadi saya baca PDF-nya, saya baca pelan-pelan. Ini yang mengkonfirmasi bahwa ini yang harus saya sampaikan hari ini dari 1 Petrus. Saat saya baca terus artikel tersebut,
Jujur saya mesti berulang-ulang, agak dalam saudara-saudara, artikel dari Voice of Thanksgiving tadi. Jadi saya mesti pelan-pelan, saya renungkan firman isi daripada artikel tersebut. Ada beberapa halaman. Itu bicara tentang benteng, saudara-saudara. Satu benteng di Inggris yang disebut Benteng Edinburgh. Benteng Edinburgh tadi, sampai sekarang masih ada di Skotlandia. Itu benteng yang megah sekali. Benteng yang kuat, sehingga negara Inggris bisa terus nahan serangan-serangan musuh. Karena andalannya benteng Edinburgh tadi. Di artikel yang saya baca, dia bilang, adalah satu kesalahan besar. Kalau kita, orang Kristen, fokus ngelihat benteng Edinburgh tadi, yang membuat Inggris jadi negara yang berkuasa di dunia. Harusnya yang kita lihat adalah para warrior, para kesatria, para pahlawan. Itu yang membuat Inggris bisa bertahan. Inggris bisa menang lawan Prancis. Inggris bisa bangkit dari orang-orang Viking yang menyerang mereka. Karena ada para pahlawan, saudara-saudara. Unsung heroes. Pahlawan-pahlawan tanpa jasa. Pahlawan-pahlawan yang tidak diingat. Beda dengan benteng Edinburgh tadi. Saudara-saudara terkasih, setelah saya renungkan, terus saya baca berulang-ulang artikel itu, saya baru mengerti. Kadang kita orang Kristen tanpa sadar, saudara-saudara, tanpa sadar, kita nih seperti benteng di Edinburgh tadi. Yaitu apa? Kita pengen nyaman, kita pengen adem, kita pengen tenang. Tolong dicatat, saudara-saudara. Bukan saya bilang itu salah. Tapi kadang perspektif kita, kadang pola pikir kita, harusnya kita keluar, saudara-saudara. Kita harusnya keluar, kita pakai kasut, kita harus pakai tameng, kita jadi pahlawan yang tidak dikenal sebagai orang Kristen. Bukannya kita jadi benteng yang adem, ayem, gagah, perkasa, kelihatan dari luar. Hal yang sama, saudara-saudara, yang diperintahkan atau yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di akhir zaman ini, yang pertama, saudara-saudara, yang kita bisa ambil atau kita catat dari renungan kita, Petrus mengajarkan yang pertama adalah apa? Kita tetap tenang, kita tetap sadar. Sober dikatakan kalau dari King James Version. Kita tetap menguasai diri kita supaya kita tetap bisa berdoa. Tadi di ayat yang ke-7 dikatakan, kuasai diri kita. Saudara. Kenapa kita harus menguasai diri? Kenapa kita harus dalam keadaan tenang terus? Dalam keadaan sadar terus, saudara. Karena dunia di sekeliling kita adalah dunia yang aneh. Dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan semakin kelam. Di seluruh dunia. Bahkan di sekeliling kita. Hal-hal yang berlawanan dengan Tuhan. Itu yang terjadi di sekitar kita. Makanya Petrus mengingatkan kepada kita. Di akhir zaman ini. Yang pertama apa? Tenang. Kuasai diri kita. Supaya kita bisa tetap berdoa, saudara-saudara. Supaya kita tetap bisa berdoa. Kenapa Petrus mengajarkan supaya kita tetap berdoa? Karena kalau kita baca kembali doa Bapa kami, apa yang kita ingat, saudara? Bukan doa yang apa? Yang terus berkata apa? Berkati saya, berkati saya, berkati saya. Bukan itu. Doa adalah yang pertama di doa Bapa kami. Meninggikan nama Tuhan. Dikuduskanlah nama Tuhan. Tuhan mau kita di akhir zaman ini selalu apa?
meninggikan nama Tuhan. Itulah doa. Meninggikan nama Tuhan. Itulah doa, saudara-saudara, yang Petrus ajarkan kepada kita. Bukan doa yang mau mengubah Tuhan. Karena dengan kita terus bisa berdoa, kita tidak di-attract, kita tidak disibukkan, kita tidak kehilangan fokus dengan keadaan di sekeliling kita, dengan keadaan dunia yang berubah begitu cepat, berubah begitu drastis, tapi tetap kita bisa tenang. Tujuannya satu, saudara, merubah diri kita. Doa, kehidupan doa orang-orang Kristen adalah untuk mengubah hidup kita, bukan mengubah Tuhan, saudara. Sekali lagi, tolong jangan salah tangkap. Bukankah doa kita itu untuk menggerakkan hati Tuhan? Iya, betul. Bukan doa kita untuk merubah keadaan. Iya, betul. Tetapi doa yang sesungguhnya adalah mengubah diri kita sendiri, saudara. Merubah diri kita melalui kehidupan doa kita yang teratur, melalui kehidupan kita yang konsisten, melalui kehidupan kita yang menjadi relationship, bukan karena kewajiban, tapi karena relationship, karena kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Akhirnya, kita sendiri yang berubah, saudara. Kita sendiri yang berubah. Dunia boleh berubah, sekitar kita boleh berubah, lingkungan kita boleh berubah, tapi kita tetap tidak berubah, saudara. Kita sendiri tetap sama, yaitu sebagai orang Kristen. Itu yang pertama, saudara. Bahwa memasuki akhir zaman ini, yang pertama adalah kita tetap tinggal tenang, kita tetap menguasai diri, kita jangan sampai di-attract, kita jangan sampai diganggu, kita jangan sampai kehilangan arah dengan perubahan dunia yang begitu drastis, dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Sedangkan yang kedua, pesan Petrus yang kedua untuk kita. Jadi saya rangkum, saudara, ada dua. Yang pertama tadi kita tetap bisa menguasai diri agar kita tetap bisa berdoa. Yang kedua adalah, coba kita kembali lihat ayat yang ke-8. Dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Tetap demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi, hidup di akhir zaman, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diingatkan melalui firman ini, ada tetap memiliki kasih, saudara-saudara. Apa artinya? Setiap hari kita uji diri kita periksa hati kita. Apakah saya masih banyak sandungan? Apakah saya masih banyak dendam? Apakah saya masih banyak kekecewaan terhadap orang lain, terhadap sikap orang kepada kita, terhadap tindakan-tindakan orang kepada kita? Itu jadi yang terutama. Above all, di atas segala-galanya, adalah kasih Kristus. Apakah kita masih punya, saudara-saudara? Apakah itu masih terus ada di hati kita? Atau sudah hilang? Yang ada dendam, yang ada kekecewaan, yang ada kemarahan. Ini yang Petrus ingatkan. Di atas segala-galanya. Tetapi yang terutama, above all, is Christ. Di atas segalanya adalah kasih. Setiap hari, sebelum kita tidur, atau pada saat kita bangun tidur, kita mulai tanya sama diri kita sendiri, apakah saya masih punya kasih? Atau dendam? Atau kekecewaan yang ada dalam hati saya? Atau sandungan? Ini pesan yang luar biasa, saudara-saudara, yang Tuhan ingatkan kepada kita. Karena dari kasih ini, pada saat kita terus memiliki kasih, di tengah kekecewaan, di tengah mungkin saudara menjadi korban, di tengah mungkin harapan-harapan kita
kepada seseorang atau kepada sesuatu, itu tidak seperti yang kita harapkan. Malah sebaliknya yang kita dapat. Tapi tetap kita memiliki kasih. Kenapa saudara-saudara? Kita tetap memiliki kasih. Petrus punya alasan untuk itu. Roh Kudus punya alasan. Kenapa firman Tuhan ditulis? Yaitu agar kita semuanya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sebelum kedatangan Tuhan, kita mengalami yang namanya hujan akhir. Kita mengalami yang namanya the later rain. Hujan awal sudah dilakukan di kota Sion, di Bukit Sion, di loteng atas. Petrus dipulihkan dari perasaan berdosa, dari perasaan malu, dari perasaan takut kepada Tuhan Yesus karena dia menolak Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Perasaan itu terus dibawa. Ketakutan merasa bersalah itu terus dibawa oleh Petrus. Tapi Petrus datang kembali. Dia tetap mencari kasih. Dia ikut ke loteng atas untuk berdoa pada saat Pentakosta. Dan Petrus mengalami, saudara, perubahan tadi. Mengalami perubahan. Dia dipulihkan. Hujan awal adalah untuk pemulihan, saudara. Hujan awal adalah untuk pemulihan. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa berkata kepada bangsa Israel, kalau tidak ada hujan awal, tidak akan ada tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam, dan tidak ada makanan. Hujan awal adalah untuk pemulihan. Pada saat kita terus ada dalam kasih, kita sendiri akan mengalami pemulihan. Kita akan kuat, kita akan teguh. Dan pada saat kita mengalami hujan akhir, kita akan keluar, saudara, seperti para pahlawan yang ada di Inggris pada saat mereka berperang melawan Prancis, pada saat mereka berperang melawan orang-orang Viking, orang-orang Nordik, orang-orang Skandinavia. Tujuannya agar bisa keluar, saudara. Karena tumbuh-tumbuhan tadi. Karena gandum tadi yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel harus dituai, harus mengalami pelawatan. Makanya tadi kenapa kita berdoa untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak kita kenal di Yerusalem. Agar Yerusalem mengalami lawatan Tuhan. Agar Yerusalem menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara terkasih, kalau kita baca tadi firman Tuhan dari 2 ayat ini, ada kasih yang begitu dalam, saudara. Kalau saudara renungkan, terus renungkan, saudara. Ada kasih yang begitu dalam. Dari seorang Petrus. Kenapa saya sebut ada kasih yang begitu dalam, saudara-saudara? Kita buka firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 ayat saja. Untuk kita semua. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kasih yang begitu dalam dari seorang Petrus. Sehingga dia menulis surat-surat tadi. 2 Petrus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, pada saat Petrus sudah mulai terus mengirimkan surat-suratnya ke jemaat, saudara, Petrus tuh udah dying. Petrus tuh udah mau meninggal. Petrus sudah tahu
Dia sudah diberitahukan bahwa dia akan meninggal, saudara-saudara. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan tubuhku ini. Bahwa Yesus akan meninggalkan kemahnya untuk kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ada perenungan yang begitu dalam perjalanan pelayanannya. Ada perenungan yang begitu dalam dari kehidupannya dia sebagai pengikut Kristus. Sehingga di masa akhirnya, sebelum dia meninggal, dia mengirimkan surat tersebut yang tadi kita bacakan di 1:4-7-8. Yang pertama adalah terus jangan sampai situasi di sekitar kita mengganggu kita, mengattract kita, sehingga kita nggak punya kesempatan untuk berdoa, untuk ibadah, karena kesibukan karir, bisnis, rumah tangga, atau apapun aja, saudara-saudara. Sehingga kita tinggalkan kehidupan kekristenan kita, yaitu doa. Kita tinggalkan kehidupan doa kita. Itu hasil perenungan yang begitu dalam dari seorang Petrus yang sudah mau meninggal, saudara-saudara. Di hari-hari terakhir, dia mendapat hikmat yang luar biasa. Bahwa di akhir zaman ini kita harus menguasai diri kita. Kita harus terus sadar supaya kita tetap bisa berdoa. Dan di atas segala-galanya adalah kasih. Jauhkan diri kita dari kekecewaan satu dengan yang lainnya. Karena kekecewaan, karena kehilangan kasih, itu akan membuat kita kehilangan hujan akhir, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Coba kita buka Zakaria pasal 10, ayat yang ke-1. Zakaria pasal 10, ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan padang kepada setiap orang. Amin. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim. Saudara-saudara terkasih, pada saat kita tidak terganggu dengan keadaan dunia ini, kita tidak kehilangan fokus kita dengan dunia yang berubah ini. Pada saat kita terus memiliki kasih, bukannya dendam, saudara-saudara, kita sanggup, kita bakalan bisa minta apa? Minta kepada Tuhan untuk dicurahkan apa? Hujan akhir, the latter rain. Itu turun atas diri kita, atas rumah tangga kita, atas kota kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, dan atas dunia ini. Saudara-saudara terkasih, jangan sampai kita kehilangan. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan derasnya hujan di akhir musim, saudara-saudara. Kita memerlukan hujan akhir tadi. Kita memerlukan derasnya hujan akhir tadi. Kita perlu Tuhan untuk membawa awan tadi, saudara. Awan pekat tadi berubah menjadi hujan deras. Dunia yang pekat ini, saudara. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan dosa. Perlu awan pekat di langit supaya hujan kasih turun. Hujan pertobatan turun. Dan dimulai dari kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup, yang dikasih kesempatan hidup di akhir zaman ini, saudara-saudara terkasih. Sebagaimana kita bisa pelajari di Alkitab, pada saat Petrus mengalami hujan awan, kasihnya dipulihkan. Dia kembali melayani. Tadinya dia udah sempat kabur.
Dia udah sempat pulang ke rumahnya ke Galilea. Dia sempat lagi jadi nelayan. Pada saat Petrus mau menerima hujan awan, Petrus kembali keluar sebagai pahlawan tanpa jasa. Petrus kembali keluar dari benteng Edinburgh tadi. Dia melayani ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Dia bertahan di penjara. Saudara-saudara terkasih, di So Far to the Nation. Mari saudara-saudara di hari-hari ini, kita terus berseru, kita terus berteriak, kita terus minta kepada Tuhan agar ada awan pekat di atas kita, supaya hujan deras itu turun kepada kita. Mulai saudara-saudara, mulai siapkan hati kita pada saat sudah, apakah saudara bisa tidur dengan baik, atau saudara tidak bisa tidur dengan baik. Maksud saya mungkin jam 12 masih belum bisa tidur, jam 12 malam. Tetap bertahan, tunggu jam 2, tunggu jam 4, sampai jam 4. Saat mulai masuk jam 2, kita mulai pribadi, saudara, doa fajar. Kita berdiri mulai minta. Hujan deras turun dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu yang diperlukan, saudara-saudara, di akhir zaman. Kita terutama para orang tua, saudara, dan anak-anak muda yang belum berkeluarga. Tolong perhatikan di sini. Kenapa kita memerlukan doa? Kembali lagi kita lihat sejarah Alkitab. Ada Abraham, orang tua, yang begitu mengasihi anak, Ishak. Abraham doakan Ishak, saudara-saudara, untuk pasangan hidupnya. Abraham nggak biarkan Ishak cari sendiri sana. Tapi dia berdoa, dia minta tolong Eliezer. Di sini kita bisa baca sebagai Roh Kudus. Untuk mendoakan Ishak. Dan apa yang terjadi? Kita bisa baca di Kejadian 24. Ishak berbahagia. Sampai sepeninggal orang tuanya. Ada tenda yang indah. Ada rumah yang indah. Untuk Ishak dan Ribka. Dimulai dari apa? Dari doa Abraham. Tapi Alkitab bercerita lain. Perhatikan dengan Yakub, tidak ada tangisan dari seorang Ishak untuk Yakub. Beda dengan tangisan Abraham kepada Ishak. Ishak mengalami kebahagiaan. Yakub nyari sendiri, usaha sendiri. Dan apa yang terjadi sama Yakub? Salah-salah, saudara. Sukanya sama Rahel, dapatnya Lea. Udah gitu apa? Cukup dengan salah nikah tadi. Enggak, saudara-saudara. Tipu menipu terjadi. Dia ditipu sama mertuanya. Menyedihkan, saudara-saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan. Tapi beda dengan Ishak tadi. Itu kenapa perlu doa, saudara. Khusus untuk para orang tua, saya sampaikan. Karena generasi tanpa father. Saya ulangi sekali lagi. Karena kalau generasi tanpa bapak, atau yang disebut fatherless generation, nggak ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang rajin berdoa, yang mau bangun pagi, yang mau menangisi anaknya. Sebagaimana Abraham. Yang terjadi apa, saudara-saudara? Yang terjadi kutuk. Itu yang Tuhan kata, itu yang firman Tuhan katakan. Pada saat tidak ada kasih Bapa, pada saat tidak ada tangisan Bapa kepada anak-anak, Tuhan akan menurunkan kutuk ke muka bumi ini. Itu firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan kita minggu depan, saudara-saudara, tentang hidup kekristenan kita di akhir zaman ini. Jadi masih ada seri berikutnya untuk minggu depan. Dan untuk sore ini saya akan tutup dan kita akan perjamuan kudus. Sekali lagi para orang tua, Bapak, Ibu yang saya kasih. Enggak cukup dengan Bapak, Ibu mengirim anak-anaknya ke
sekolah-sekolah yang terbaik, ke universitas-universitas terbaik, dengan semua fasilitas. Tapi perlu tangisan, tapi perlu jeritan, doa dari para ibu, dari para bapak, untuk anak-anak, saudara-saudara, untuk anak-anak. Kita tadi sudah melihat apa yang terjadi dengan Yakub, apa yang terjadi generasi berikut. Dan sekarang, di era yang disebut fatherless generation, generasi yang kehilangan figur bapak, generasi sekitar kita, itu boleh disebut apa, milenial, Z, atau apa semua, alpha, apa segala macam, silahkan. Tapi kita bisa melihat adalah generasi yang kehilangan figur bapak. Kutuk sedang terjadi atas muka bumi, saudara-saudara. Pada saat bapaknya pada diem aja. Pada saat bapaknya merasa udah cukup, ibunya udah merasa cukup. Saya udah sayangi anak-anak saya. Tapi nggak ada tangisan, nggak ada jeritan, nggak ada doa puasa. Seperti yang dilakukan, nggak ada sacrifice, nggak ada pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham kepada Ishak. Saudara-saudara terkasih, saya akan tutup kembali. Saya ingat dua hal dari Petrus yang ingatkan kita di akhir zaman ini sebagai orang Kristen. Yang pertama apa? Jangan sampai kita diganggu atau didistract atau perhatian kita jadi kacau karena keadaan perubahan dunia ini. Karena kegelapan yang menguasai dunia. Karena dosa yang begitu apa? Yang datang begitu saja. Tidak perlu kita cari-cari, saudara. Di era internet kayak gini, kita begitu mudah dapat informasi. Dan kalau kita nggak jaga hati kita, begitu mudah kita apa? Kita bakal kecewa. Kita iri sama orang. Kita dengki sama orang. Kita marah sama orang. Dan pada saat kita melihat hal tadi terjadi, yang kedua tadi, di atas segalanya, yang paling utama adalah kasih. Apakah kita begitu mudah kecewa? Apakah kita masih punya dendam sampai saat ini? Yang kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau kemarin malam. Karena pada saat hal itu kita biarkan, kita tidak bisa lagi mengalami apa? Hujan deras yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan Yesus sebelum datang kedua kali pasti akan mencurahkan hujan deras tadi. Pasti Tuhan akan mengubahkan di atas kepala kita apa? Ada awan gelap, saudara, yang siap mencurahkan hujan deras. Kita akan basah dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan basah dengan mujizat demi mujizat. Supaya satu tujuannya, kita bisa bersaksi, kita bisa keluar dari benteng Edinburgh. Kita keluar, kita bersaksi. Semua yang terjadi atas saya, semua yang terjadi atas keluarga saya, semua yang terjadi atas karir saya, semua yang terjadi atas rumah tangga saya, itu semua karena Tuhan Yesus. Itu yang diperlukan. Dan itu banyak didengar oleh orang. Itu saudara-saudara terkasih. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang terakhir, satu ayat. Tolong ditampilkan dari kitab Hagai pasal 2 yang ke-9. Ayat yang ke-9. Mari saudara buka gadgetnya atau kita akan lihat di screen. Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Ini rahasianya, saudara-saudara. Kenapa Petrus di hari-hari terakhir, pada saat dia lagi dying, lagi sekarat sebelum meninggal. Karena ada satu janji Tuhan yang kita harus alami. Hagai 2 ayat yang ke-9. Hagai 2 pasal 9 firman Tuhan berbunyi demikian, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, kemuliaan akhir, atau di sini disebut kemegahan akhir, itu akan lebih besar daripada kemegahan awal. Kemuliaan akhir itu akan lebih besar dari kemuliaan awal. Itu yang Tuhan janjikan, saudara-saudara.
kepada kita. Setiap anak-anak Tuhan, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus di awan permai, Tuhan Yesus mau kita semua, hidup kita semua, mengalami kemuliaan akhir yang lebih besar dari kemuliaan awal. Apapun bentuk kemuliaan awal yang pernah kita alami, damai sejahtera, berkat, itu yang pernah kita alami dulu dan sekarang hilang. Dan sekarang tidak lagi kita alami. Sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau supaya kemuliaan akhir itu kita alami. Kemegahan akhir itu kita alami. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Saudara-saudara, ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Engkau telah menguatkan kami, meneguhkan kami, menuntun kami untuk masuk bulan Juli, untuk sampai Tuhan di akhir zaman ini. Engkau terus mengingatkan kami dengan satu tujuan, agar kami boleh mengalami kemuliaan akhir Tuhan. Agar kami mengalami kemegahan akhir Tuhan. Agar kami bisa bersaksi Tuhan kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Hamba terus minta Tuhan, agar kami semua mengalami kemuliaan akhir lebih besar Tuhan daripada kemuliaan awal. Kami boleh mengalami kemegahan Tuhan yang kami alami sebelumnya. Itu Engkau restorasi, Engkau pulihkan Tuhan melalui pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Jadikan kami para orang tua Tuhan. Adalah orang tua Bapak yang terus mau berdoa, yang terus mau bersyafaat, yang terus mau berkorban untuk anak-anaknya. Bukan orang tua yang membiarkan anak-anaknya. Bukan orang tua yang membiarkan generasi ini hidup sesuai dengan zamannya. Zaman boleh berubah Bapak, tapi kuasa firman-Mu tetap iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba bawa setiap teman-teman kami di Soparto Indonesia dengan keluarga masing-masing ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.